Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Pada kesempatan hari ini Ibu akan menyampaikan materi yaitu tentang sistem dispersi koloid. Pertama-tama akan kita bahas dulu tentang apa itu dispersi koloid. Sistem dispersi merupakan campuran antara zat terlarut dan pelarut. Dalam sistem dispersi, jumlah zat terlarut lebih sedikit dibandingkan dengan zat pelarut. Zat terlarut dinamakan fase terdispersi, sementara itu zat pelarut dinamakan medium pendispersi. Jadi, sistem dispersi adalah campuran antara fase terdispersi dengan medium pendispersi yang bercampur secara merata. Selanjutnya, sistem koloid adalah suatu bentuk campuran yang ukuran partikelnya terletak antara ukuran partikel larutan sejati dan ukuran partikel suspensi kasar. Sistem koloid dibedakan atas 3 wujud fase terdispersi dan medium pendispersinya. Sebelum membahas lebih lanjut tentang sistem koloid, akan dipelajari terlebih dahulu tentang sistem dispersi. Selanjutnya kita pelajari pengelompokan sistem dispersi. 1. Dispersi kasar atau disebut juga suspensi. Suspensi merupakan campuran heterogen antara fase terdispersi dengan medium pendispersi. Oleh karena itu, antara fase terdispersi dan medium pendispersi dapat dibedakan dengan jelas. Fase terdispersi biasanya berupa padatan, sedangkan medium pendispersi berupa zat cair. Fase terdispersi mempunyai ukuran partikel lebih besar dari 10⁻⁵ cm sehingga akan terlihat adanya endapan. Contoh, campuran pasir dengan air. Dalam campuran pasir dengan air, antara fase terdispersi pasir dengan medium pendispersi air dapat dibedakan karena pasir mengendap di dasar wadah. Kedua, dispersi halus atau disebut juga larutan sejati atau molekuler. Dispersi halus disebut juga dispersi molekuler atau larutan sejati. Dalam larutan sejati terbentuk campuran homogen karena fase terdispersi larut sempurna dalam medium pendispersi. Campuran homogen ini disebut juga larutan. Dalam larutan, fase terdispersi dapat berupa zat padat atau cair, sedangkan medium pendispersi berupa zat cair. Contoh larutan garam dalam air. Diameter partikel fase terdispersi dalam larutan kurang dari 10⁻⁷ cm, sehingga larutan tampak satu fase dan homogen. Pengelompokan dispersi bagian yang ketiga yaitu dispersi koloid. Dispersi koloid merupakan sistem dispersi antara dispersi kasar dan dispersi halus. Campuran fase terdispersi dengan medium pendispersi dalam koloid tampak homogen. Namun sesungguhnya dispersi koloid merupakan campuran heterogen. Hal ini akan tampak dengan jelas saat dispersi koloid diamati menggunakan mikroskop ultra. Contoh dispersi koloid yaitu agar-agar. Partikel fase terdispersi dalam koloid berukuran antara 10⁻⁷ sampai dengan 10⁻⁵ cm, sehingga fase terdispersi dapat larut dalam medium pendispersi dan tampak homogen. Untuk lebih mudah dalam membedakan antara sistem suspensi, larutan, dan koloid, perhatikan tabel berikut. Setelah kalian dapat membedakan antara sistem suspensi, larutan, dan koloid, marilah kita lanjutkan mempelajari pengelompokan koloid yang terdiri dari sol cair, sol padat, aerosol cair, emulsi padat, busa cair, dan busa padat. Yang pertama akan kita pelajari tentang sol cair atau yang biasa disebut dengan fase padat cair. Artinya, terbentuk dari fase terdispersi berupa zat padat dan fase pendispersi berupa cairan. Contohnya, agar-agar, pektin, gelatin, cairan kanji, air sungai, cat tembok dan tinta, cat kayu dan cat besi, gel kalsium asetat di dalam alkohol, sol emas, sol
EOH 3 kali maupun Sol ALOH 3 kali. Yang kedua yaitu sol padat atau disebut juga fase padat-padat. Artinya terbentuk dari fase terdispersi dan fase pendispersi yang sama-sama berwujud zat padat. Contohnya campuran logam, misalnya stainless steel yang terbentuk dari campuran logam besi, kromium, dan nikel. Kaca berwarna terbentuk dari zat warna terdispersi di dalam medium zat padat kaca. Kita lanjutkan yang ketiga, aerosol padat atau disebut juga fase padat gas. Terbentuk dari fase terdispersi berupa padatan atau partikulat padat dan fase pendispersi berupa gas. Contohnya, asap dari pembakaran sampah atau kendaraan bermotor. Keempat, aerosol cair atau disebut juga fase cair gas. Terbentuk dari fase terdispersi berupa zat cair atau partikulat cair dan fase pendispersi berupa gas. Contoh, sistem koloid ini adalah kabut dan awan. Contoh lainnya adalah produk-produk yang menggunakan zat pendorong seperti hairspray, obat nyamuk semprot, parfum, dan cat semprot. Yang kelima, emulsi cair atau disebut juga fase cair-cair. Terbentuk dari fase terdispersi dan medium pendispersi yang berupa cairan. Campuran yang terbentuk bersifat heterogen. Misalnya, campuran antara minyak yang bersifat nonpolar dan air yang bersifat polar, diperlukan zat penghubung untuk menyampurkan keduanya. Zat penghubung dalam sistem koloid ini disebut emulgator. Contoh emulgator yaitu sabun, deterjen, dan lecitin. Adapun contoh sistem koloid fase emulsi cair, 1. Susu murni dalam bentuk cair. Contoh bentuk emulsi alami, karena di dalam susu murni terdapat emulgator alami yaitu kasein. Dalam susu bubuk digunakan zat emulgator yang berupa lecitin sehingga mudah larut dalam air. 2. Krim emulsi yang berbentuk pasta. 3. Lotion berbentuk cairan kental atau krim cair. Sistem emulsi banyak digunakan dalam berbagai industri seperti berikut ini. 1. Industri kosmetik, krim, lotion, hair cream. 2. Industri makanan yaitu mayonnaise. 3. Industri farmasi, krim, sirup, minyak ikan. Yang keenam, emulsi padat atau fase cair padat. Terbentuk dari fase terdispersi berupa zat cair dan medium pendispersi berupa zat padat. Contoh emulsi padat yaitu keju, mentega, dan mutiara. 7. Busa cair atau buih. Terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersi berupa zat cair. Busa sabun merupakan fase gas dalam medium cair. Contoh zat yang dapat menimbulkan busa atau buih yaitu sabun, deterjen, protein, dan tanin. Pada proses pencucian, busa yang ditimbulkan oleh sabun atau deterjen dapat mempercepat proses penghilangan kotoran. Busa atau buih pada zat pemadam api berfungsi memperluas jangkauan dan mengurangi penguapan air. Pada proses pemekatan logam, sengaja ditimbulkan busa agar zat-zat pengotor dapat terapung di dalam busa tersebut. Dalam proses fermentasi, kadang pembentukan busa tidak diinginkan, sehingga dilakukan penambahan anti busa seperti silikon, ether, isoamil, alkohol, dan lain-lain. 8. Busa padat atau fase gas padat. Terbentuk dari fase terdispersi berupa gas dan medium pendispersi berupa zat padat. Contoh busa padat yaitu karet, busa, dan batu apung. Pada kedua contoh busa padat ini terdapat rongga atau pori-pori yang dapat diisi oleh udara. Setelah mempelajari dispersi koloid, maka akan kita lanjutkan untuk belajar tentang sifat-sifat koloid. Sifat koloid yang pertama dikenal dengan efek Tyndall. Efek Tyndall merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. John Tyndall mengamati seberkas cahaya putih yang dilewatkan pada sistem dispersi koloid. Adanya hamburan cahaya pada partikel koloid sehingga berkas cahaya terlihat dengan jelas. Efek ini dinamakan efek Tyndall. Lord Rayleigh mengatakan ukuran partikel dan konsentrasi partikel koloid berpengaruh terhadap intensitas hamburan cahaya.
Semakin besar konsentrasi dan ukuran partikel koloid, semakin bertambah intensitas cahaya yang dihamburkan. Sifat koloid berikutnya adalah gerak Brown. Pengertian gerak Brown adalah gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersi. Perhatikan gambar berikut. Gerak Brown disebabkan oleh tumbukan tidak seimbang antara partikel-partikel koloid yang terdispersi dengan molekul-molekul medium pendispersinya, menyebabkan koloid menjadi tidak stabil dan tidak mengendap meskipun didiamkan dalam waktu yang lama. Sifat yang ketiga yaitu elektroforesis. Pengertian elektroforesis merupakan peristiwa pergerakan partikel koloid karena pengaruh medan listrik. Perhatikan gambar tentang penerapan elektroforesis. Pertama-tama tabung U diisi dengan larutan elektrolit yang hantarannya sama dengan dispersi koloid. Pengisian melalui corong yang berada di tengah tabung U akan menghasilkan batas yang jelas di kedua kaki tabung. Apabila partikel koloid bermuatan negatif, koloid akan bergerak menuju elektroda positif. Batas salah satu kaki tabung akan naik, sedangkan di kaki tabung yang lain akan turun. Peristiwa ini dimanfaatkan dalam identifikasi jenazah korban pembunuhan melalui tes DNA. Sifat yang keempat, adsorpsi. Pengertian adsorpsi, proses penyerapan suatu partikel zat, baik berupa ion, atom maupun molekul pada permukaan zat tersebut sehingga koloid akan memiliki muatan listrik. Adsorpsi terjadi karena adanya gaya tarik yang tidak seimbang pada partikel zat yang berada pada permukaan absorben. Untuk memperoleh gambaran tentang peristiwa adsorpsi, perhatikan gambar berikut. Sol AS2-S3 bermuatan negatif karena mengadsorpsi ion negatif S2- dari medium pendispersinya. Sementara itu, Sol FeOH 3 kali bermuatan positif karena mengadsorpsi ion positif Fe3+ dari medium pendispersinya. Sifat adsorpsi ini banyak dimanfaatkan dalam beberapa proses, antara lain proses pemisahan mineral logam dari bijinya pada industri logam, penjernihan air tebu pada proses pembuatan gula pasir menggunakan tanah diatomi dan arang tulang, proses penyembuhan sakit perut karena bakteri patogen menggunakan norit atau serbuk karbon, proses penjernihan air menggunakan tawas pada proses pengolahan air minum. Sifat yang kelima, koagulasi. Koagulasi atau penggumpalan adalah peristiwa pengendapan partikel-partikel koloid sehingga fase terdispersi terpisah dari medium pendispersinya. Terjadi karena dispersi koloid kehilangan kestabilan dalam mempertahankan partikel-partikelnya untuk tetap tersebar di dalam mediumnya. Untuk memperoleh gambaran tentang koagulasi, perhatikan gambar berikut. A. Pelucutan muatan koloid sehingga mengakibatkan berkurangnya kestabilan koloid. Koloid yang positif dikumpulkan di katode, sedangkan yang negatif dikumpulkan di anode. B. Penambahan elektrolit pada dispersi koloid. Koloid yang bermuatan positif akan menarik ion negatif, sedangkan koloid negatif akan menarik ion positif. Pemanfaatan koloid. 1. Penggumpalan lumpur atau tanah liat pada proses penjernihan air menggunakan tawas. 2. Pembentukan delta di daerah muara, koagulannya berupa air laut yang merupakan elektrolit. 3. Penetralan albinoid dalam darah sehingga mengakibatkan penggumpalan yang dapat menutup luka. Sifat yang keenam, dialisis. Dialisis adalah cara mengurangi ion-ion pengganggu yang terdapat pada sistem koloid menggunakan selaput semipermeabel. Ion-ion pengganggu dicegah dengan alat yang disebut dialisator. Elektrodialisis adalah alat untuk mempercepat proses dialisis menggunakan elektrode-elektrode yang dihubungkan dengan sumber arus. Hal ini diterapkan dalam proses cuci darah penderita gagal. Untuk lebih jelasnya tentang sifat dialisis, perhatikan gambar berikut. Proses dialisis dilakukan dengan cara memasukkan dispersi koloid ke dalam kantong semipermeabel dan mencelupkannya ke dalam air mengalir. Kantong semipermeabel hanya dapat dilewati oleh ion-ion, sedangkan koloid tidak dapat melewatinya. Ion yang melalui selaput semipermeabel larut ke dalam air. Dengan mengalirkan air terus-menerus, ion yang berada dalam kantong koloid akan lebih cepat keluar. Berikutnya sifat nomor 7, koloid pelindung. Pengertian koloid pelindung adalah koloid yang dapat melindungi koloid lain agar tidak terjadi koagulasi. Cara kerja
Koloid pelindung bekerja dengan cara membentuk lapisan di sekeliling partikel koloid lain yang berfungsi sebagai pelindung muatan koloid, sehingga partikel koloid tidak menggumpal atau terpisah dari media. Berikut perhatikan contoh penggunaan koloid pelindung. 1. Lecitin, koloid pelindung yang menstabilkan butiran halus air dalam margarin. 2. Gelatin, koloid pelindung untuk mencegah pembentukan kristal es dalam es krim. 3. Minyak silikon, koloid pelindung untuk melindungi campuran zat warna dan oksida logam dalam cat. 4. Kasein, melindungi lemak atau minyak dalam medium cair yang disebut emulgator. Berikutnya kita pelajari tentang koloid liofil dan liopop. Koloid liofil dan liopop digolongkan ke dalam tipe koloid sol yang berdasarkan afinitas dibedakan menjadi sol liofil dan sol liopop. Sol liofil adalah sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas besar dalam menarik medium pendispersinya, berinteraksi baik dengan air dan mengadsorpsi molekul mediumnya sehingga membentuk suatu selubung yang disebut dengan solvatasi sehingga koloid terhindar dari agregasi. Sol liopop adalah sol yang fase terdispersinya mempunyai afinitas kecil terhadap medium pendispersi, tidak stabil dalam medium polar seperti air, sehingga harus diberi emulgator atau koloid pelindung, dapat mengalami koagulasi pada penambahan sedikit elektron. Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang sol liofil dan sol liopop, perhatikan gambar perbedaan sol liofil dan sol liopop berikut. 1. Daya adsorpsi terhadap medium. Sol liofil sangat kuat, mudah mengadsorpsi mediumnya sehingga ukuran partikelnya dapat semakin besar. Sedangkan sol liopop tidak mengadsorpsi mediumnya. Efek tindal, sol liofil kurang jelas, sol liopop sangat jelas. Viskositas, sol liofil lebih besar dari mediumnya, untuk sol liopop hampir sama dengan mediumnya. Koagulasi, sol liofil sukar terkoagulasi, sol liopop mudah terkoagulasi. Sifat yang lain, sol liofil bersifat reversibel, tidak jika sudah terkoagulasi dapat dengan mudah dijadikan koloid kembali. Bersifat irreversibel, jika sudah terkoagulasi sukar diubah menjadi koloid kembali. Contoh sol liofil, sabun, deterjen, agar-agar, kanji, gelatin. Contoh sol liopop, sol logam, sol darah, sol FeOH 3. Demikian penyampaian materi sistem dispersi koloid dan sifat-sifat koloid. Apabila masih banyak kekurangan, kami mohon maaf. Kami mohon kritik dan saran. Selamat berjumpa kembali pada pertemuan di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.